Hai anak-anak, saat ini kita akan belajar tentang pendidikan karakter. Tapi sebelum kita belajar, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu. Nama saya Ibu Feni Kili-Kili, Sarjana Psikologi. Ibu sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 10 Manado. Anak-anakku sekalian, saat ini kita akan belajar tentang pendidikan karakter. Nah, dalam pendidikan karakter ini kita akan membahas ada 3 bagian besar dalam pendidikan karakter. Yang pertama, tentang pengertian dari pendidikan karakter. Yang kedua, bagaimana kita memahami tentang pendidikan karakter. Dan yang ketiga, apa dampak dari pendidikan karakter. Di sini, dalam pengertian pendidikan karakter, Ibu telah mencatat ada 4 para ahli yang mendefinisikan tentang pengertian dari pendidikan karakter. Yang pertama, Ibu mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2003, dituliskan bahwa pendidikan karakter adalah proses cara menjadikan orang atau makhluk hidup untuk belajar. Yang kedua, menurut Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah inti dari pendidikan. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara menarik garis tegas bahwa pendidikan karakter di tingkat SMP itu dinamakan sebagai tarikat. Apa yang dimaksud dengan tarikat? Tarikat ini adalah di mana peserta didik dibiasakan untuk berperilaku baik, diberi pengertian secara bersamaan saat melakukan aktivitas pendukung. Kemudian, ahli yang ketiga dari seorang potensial explorer yang juga salah satu founder dari sekolah yang bernama Quantum Change Academy, yaitu Stephen Agustinus. Beliau mendefinisikan tentang pendidikan karakter adalah suatu proses penanaman nilai-nilai kehidupan luhur yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik melalui interaksi secara langsung ataupun tidak langsung, baik itu secara verbal ataupun secara tidak verbal, yaitu melalui teladan hidup ataupun berbagai sarana lainnya yang dapat dipergunakan untuk menanamkan suatu pengaruh positif dalam hidup peserta didik yang ada dalam tanggung jawab. Nah, ahli yang keempat yaitu Likovna. Ahli ini menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter peserta didik, membuat peserta didik memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Anak-anakku sekalian, tadi kalian telah mengetahui tentang pengertian dari pendidikan karakter. Sekarang, Ibu akan membagikan kepada kalian bagian yang kedua, yaitu memahami tentang pendidikan karakter. Bagaimana kalian memahami tentang pendidikan karakter? Nah, dalam Permendiknas tahun 2011 ada 18 nilai-nilai luhur. Nah, ke-18 nilai luhur itu adalah yang pertama religius, yang kedua jujur, yang ketiga toleransi, yang keempat disiplin, yang kelima kerja keras, yang keenam kreatif, yang ketujuh mandiri, yang kedelapan demokratis, yang kesembilan rasa ingin tahu, yang kesepuluh semangat kebangsaan, yang ke-11 cinta tanah air, yang ke-12 menghargai prestasi, yang ke-13 bersahabat dan komunikatif, yang ke-14 cinta damai, yang ke-15 gemar membaca, yang ke-16 peduli lingkungan, yang ke-17 peduli sosial, dan yang ke-18 tanggung jawab. Pastinya anak-anakku sekalian, kalian sudah melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Karena pendidikan karakter itu dimulai sejak kalian ada di dalam rumah. Anak-anakku, sekarang kita masuk pada yang terakhir. Apa dampak dari pendidikan karakter? Ketika anak-anakku sekalian memiliki karakter yang baik, yang terbentuk dari rumah, dari lingkungan keluarga, maka itu akan secara otomatis di dalam kehidupan di sekolah, di dalam kehidupan bermasyarakat,
anak-anakku sekalian pastinya sudah terbentuk dengan maksimal. Sehingga ketika berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan teman-teman sebaya, berinteraksi dengan orang tua, anak-anakku sekalian tidak akan lagi menunjukkan karakter yang tidak baik atau tidak benar. Tetapi hanya karakter yang baik, hanya karakter yang benar, yang sesuai dengan amanah dari sistem pendidikan nasional, itulah yang akan dilakukan oleh anak-anakku sekalian. Demikian video pembelajaran dari Ibu. Nanti kita akan ketemu pada video pembelajaran di lain kesempatan. Terima kasih. Salam sehat.